Kejatuhan Yudas Iskariot kita sudah sama-sama tahu, yaitu dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Pengkhianatan Yudas itu adalah akibat. Sekarang apa sebabnya? Minimal ada 4 penyebab kejatuhan Yudas Iskariot, dan 4-empatnya ini adalah penyebab yang fatal. Shalom lovers of God, bertemu kembali dalam channel Ini Manaku, sebuah kanal YouTube untuk kita boleh belajar akan firman-Nya. Kali ini kita mau sama-sama belajar tentang 4 penyebab fatal dari kejatuhan Yudas Iskariot. Saya percaya tokoh Yudas Iskariot ini sering kita dengar, sering kita bahas, sering kita percakapkan. Kejatuhan Yudas Iskariot kita sudah sama-sama tahu, yaitu dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Pengkhianatan Yudas itu adalah akibat. Sekarang apa sebabnya? Minimal ada 4 penyebab kejatuhan Yudas Iskariot, dan 4-empatnya ini adalah penyebab yang fatal. Nah, seperti apa dan bagaimana? Mari kita kupas lebih lanjut. Sebelumnya kita pelajari dulu apa latar belakang dari Yudas Iskariot. Dalam bahasa Ibrani, Iskariot itu berarti laki-laki dari kampung Keriot. Karenanya kalau Yudas Iskariot, jadi diperkirakan Yudas Iskariot ini berasal dari wilayah Keriot. Di mana wilayah Keriot itu? Yaitu suatu wilayah sebelah selatan Hebron. Jadi sebelah selatan Hebron dengan jarak kira-kira 22 km dari Hebron. Itulah lokasi wilayah Keriot. Latar belakang dari Yudas Iskariot adalah dia adalah anak dari Simon Iskariot. Dari mana kita tahu? Yohanes 6 ayat yang ke-71 mencatatnya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi, ayah dari Yudas Iskariot bernama Simon Iskariot. Latar belakang apa lagi? Yang ketiga, Yudas Iskariot itu termasuk salah satu dari ke-12 murid Yesus. Boleh dikatakan ring 1 dari murid-murid Yesus. Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita sama-sama tahu bahwa Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dari 12 murid inti dari Tuhan Yesus. Kalau Yudas menjadi salah satu dari ke-12 murid inti, artinya posisi Yudas itu bukan sembarangan murid di mata Tuhan. Ada satu privilege yang Tuhan berikan buat Yudas. Latar belakang yang keempat, Yudas Iskariot termasuk yang diberi kuasa oleh Yesus. Matius 10 ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dari sini kita tahu, dari 4 latar belakang ini, minimal dari yang ketiga dan yang keempat, kita sama-sama tahu bahwa Yudas Iskariot itu memiliki satu privilege, satu hak istimewa di hadapan Tuhan. Selain dia menjadi murid yang salah satu dari murid inti,
Yudas pun diberi kuasa, diberi otoritas untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir setan, melenyapkan segala penyakit. Artinya melakukan mujizat untuk menyembuhkan. Wow, luar biasa sekali bukan? Itu keadaan Yudas ketika dia ada bersama-sama dengan ke-11 murid intinya Yesus yang lain. Tapi disayangkan, Yudas jatuh ke dalam pengkhianatan. Di awal saya sempat katakan, kejatuhan Yudas itu adalah akibat. Lalu apa penyebabnya? Ada 4 minimal dan 4-empatnya ini fatal yang menyebabkan Yudas jatuh dalam pengkhianatan. Apa penyebab-penyebabnya? Yuk, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, penyebab pertama kejatuhan Yudas Iskariot. Yang pertama, Yudas tidak menghidupi arti namanya. Mungkin ada yang bertanya, hubungannya apa antara nama dengan pengkhianatan? Nah, mari kita kupas lebih lanjut. Kita belajar lebih lanjut. Nama Yudas itu menggunakan kata Yunaninya adalah Iodas. Ya, Iodas itu sebanding dengan nama Ibrani yaitu Yehuda. Yudas itu similar, sama dengan kata Yehuda. Kalau Yehuda versi Ibrani, Yudas itu versi Yunani. Nah, apa sih arti Yehuda itu? Apa sih arti Yudas itu sebenarnya? Artinya adalah memuji, praise God. Yudas selama menjadi murid Tuhan, dia tidak menyadari bahwa arti namanya adalah seorang pemuji, seorang worshiper. Selama menjadi murid, Yudas tidak menjadikan dirinya sebagai pemuji dan penyembah Tuhan yang sejati. Ketika Yudas tidak menjadikan dirinya menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang sejati, itulah penyebab fatal yang pertama, yang terutama. Seandainya Yudas menjadikan dirinya sebagai pemuji dan penyembah Tuhan yang sejati, maka dipastikan dia diluputkan menjadi seorang yang mengkhianati Yesus. Ketika kita menghidupi arti nama kita, nanti kita akan lebih lanjut bahas itu. Ketika kita menghidupi arti nama kita, maka Tuhan akan luputkan kita sehingga kejatuhan Yudas tidak menjadi kejatuhan kita. Ada amin? Nah, apa penyebab yang kedua? Penyebab yang kedua, Yudas tidak memiliki mindset kerendah hatian. Yudas Iskariot itu berasal dari Keriot. Tadi di awal kita sudah sama-sama tahu bahwa Yudas itu berasal dari Keriot. Keriot adalah kota yang terletak di selatan Yudea. Nah, Yudas adalah satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari Galilea. Jadi murid Yesus, murid intinya itu 12. 11 itu berasal dari Galilea dan 1 yang berasal dari Yudea. Yudea wilayah selatan. Siapa? Yudas Iskariot. Karena Yudas berasal dari Keriot. Apa hubungannya di sini? Yuk mari kita lanjut. Kala itu orang-orang Yudea memandang orang-orang Galilea itu sebagai orang-orang kasar, tidak berpendidikan, sehingga ada stigma orang-orang Yudea itu memandang rendah orang-orang Galilea. Itu stigma yang berlaku kala itu di mata orang-orang Yudea terhadap orang-orang Galilea. Diperkirakan Yudas Iskariot pun memiliki mindset seperti itu. Memiliki mindset pandangan orang Yudea yang berlaku kala itu terhadap orang-orang Galilea. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Yesus pun orang Galilea. 11 murid Tuhan Yesus, murid intinya, itu pun orang Galilea. Dari mana kita tahu Yesus orang Galilea? Yesus dibesarkan di Nazaret. Nazaret ada di wilayah Galilea. Nazaret dan Danau Galilea itu berjarak 30 km saja di bagian barat. Walaupun jaraknya cukup jauh 30 km, tetapi tetap Nazaret adalah wilayah Galilea.
Dan stigma orang Yudea terhadap orang Galilea adalah merendahkan. Bisa saja, ini yang perlu kita renungkan, lovers of God. Bisa saja Yudas Iskariot tidak memiliki mindset kerendah hatian, sehingga Yudas tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Yesus yang dia ikuti selama 3,5 tahun. Ketika kita memandang rendah seseorang, maka dipastikan kita tidak mungkin bisa mendengar nasihat orang itu. Ketika kita merendahkan orang itu, dipastikan kita tidak akan pernah bisa sejalan dengan orang itu. Ketika kita merendahkan seseorang, dipastikan kita tidak akan pernah mengerti akan orang itu. Get the point? Apa penyebab fatal yang ketiga, guys? Yudas tidak sungguh-sungguh menjadi murid sejati. Yudas dipilih secara khusus oleh Yesus menjadi salah satu dari ke-12 rasul. Salah satu dari rasul intinya, dari murid intinya. Artinya Yudas memiliki hak istimewa. Tetapi sangat disayangkan, Yudas menyia-nyiakan hak istimewa itu. Yudas tidak sepenuhnya menjadi murid Yesus. Yudas tidak menjadi murid sejati. Penyebab fatal yang keempat, Yudas membiarkan cinta akan uang menguasai dirinya. Mungkin penyebab yang ini kita udah sama-sama tahu, sudah umum dikatakan. Nah, tapi biar mari kita menjadi perenungan kita. Selain menjadi bagian dari ke-12 rasul atau murid inti Yesus, Yudas dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis. Apa itu? Bendahara. Yudas dipercaya memegang keuangan. Apa buktinya? Yohanes 13 ayat yang ke-29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat ini dengan jelas mencatat bahwa Yudas memegang kas. Seorang pemegang kas adalah seorang bendahara. Seorang bendahara adalah harusnya orang itu dipercaya sungguh-sungguh. Ayat ini juga mematahkan pendapat bahwa selama pelayanan Yesus adalah orang miskin. Hanya orang yang memiliki keuangan yang cukup banyak, dia punya seorang bendahara. Coba renungkan, kalau uangnya hanya pas-pasan, ngapain Yesus angkat Yudas Iskariot menjadi bendahara? Betul? Karena Yesus ada uang yang cukup banyak, makanya Yesus perlu bendahara. Yesus mengangkat Yudas sebagai bendahara. Tapi sayang sekali, Yudas membiarkan cinta akan uang menguasai akan dirinya. Ketika cinta akan uang itu menguasai diri Yudas, itu adalah penyebab fatal yang Yudas lakukan. Alkitab mencatat justru Yudas jatuh gara-gara hatinya terikat pada Mammon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ketika Yudas punya cinta akan uang, dia membiarkan dirinya terikat, hatinya terikat kepada Mammon. Akibatnya Yudas sering mencuri uang yang dipercayakan untuk dia kelola, untuk dia pegang. Yohanes 12 ayat yang ke-6 berkata, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Alkitab dengan jelas mencatat Yudas adalah seorang pencuri. Seorang pencuri bisa mencuri karena apa? Karena dia punya keterikatan hatinya pada Mammon. Nah, dari 4 penyebab fatal ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, pelajaran yang pertama, hendaknya kita menghidupi arti nama kita. Sering kan kita dengar kalau kita orang yang percaya Yesus itu disebut atau dipanggil dengan nama Kristen. Lalu apa sih artinya orang Kristen atau Kristiani itu? Kisah 11 ayat 26 menjelaskan,
Mereka yang tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu, siapa murid-murid itu? Orang-orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang memberi dirinya untuk menerima ajaran Yesus, untuk percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kepada orang-orang seperti inilah di Antiokhia pertama kali disebut Kristen. Jadi apa artinya Kristen? Kristen artinya adalah pengikut Yesus, karena lewat perbuatan keseharian kata-kata mereka itu seperti Kristus. Pengikut Kristus itulah Kristen. Jadi Kristen itu artinya orang-orang yang percaya Yesus dan menjadikan dirinya sebagai pengikut Yesus. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menghidupi arti nama kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pengikut Yesus? Pengikut Yesus artinya perilaku Yesus adalah perilaku kita sebagai orang Kristen. Ketika dikatakan kita menghidupi arti nama kita menghidupi arti nama Kristen, artinya perilaku kita harus sama dengan perilaku Yesus. Ketika kita bilang saya Kristen tapi saya tidak menghidupi perilaku Yesus sebagai perilaku saya, maka kita tidak menghidupi, itu sama artinya kita tidak menghidupi arti nama Kristen dalam kehidupan kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ayat disampaikan kepada siapa? Kepada semua orang pengikut Yesus. Jadi kepada semua pengikut Yesus alias semua orang Kristen wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita hidup sama seperti Yesus, artinya kita menghidupi arti nama Kristen kita. Nah, dengan kita menghidupi arti nama Kristen, maka kita pun akan dijauhkan dari kejatuhan sebagai murid Kristus. Ketika hidup kita benar-benar seperti hidup Yesus, maka kita dijauhkan dari kejatuhan sebagai murid Kristus. Kita dijauhkan dari kejatuhan Yudas Iskariot. Lalu pelajaran yang kedua yang kita bisa tarik dari sini. Hendaknya kita memiliki kerendah hatian. Dengan kita memiliki kerendahan hatian, maka kita dapat sepenuhnya mengikuti ajaran Yesus. Karena hanya ketika kita rendah hati, maka kita akan punya hati yang rela. Kita punya kerelaan untuk merelakan hati dan telinga kita. Untuk apa? Untuk kita arahkan kepada ajaran dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita arogan, ketika kita tidak memiliki kerendah hatian, maka kita tidak akan bisa sepenuhnya mengarahkan hati dan telinga kita kepada ajaran dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari miliki kerendah hatian supaya kita tidak jatuh seperti Yudas Iskariot. Mari milikilah kerendah hatian. Miliki hati yang rendah hati supaya kita bisa punya hati dan telinga yang rela diarahkan kepada ajaran dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dapat memberikan telinga dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk diajar dan dibentuk, maka kita dapat menjadi murid Tuhan yang sejati. Kalau kita berkata, aku murid Tuhan yang sejati, tetapi hati dan telinga kita tidak sepenuhnya kita arahkan kepada ajaran dan didikan tuntunan Tuhan, maka patut dipertanyakan, big questions, betulkah kita murid Tuhan yang sejati? Hanya dengan kita memberikan telinga dan hati kita kepada Tuhan, itulah kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Pelajaran yang ketiga, kita menjaga hati kita dari perangkap mamon. Apa itu perangkap mamon? Yaitu cinta akan uang.
1 Timotius 6 ayat yang ke-10 sudah menjelaskan, sudah mencatatkannya buat kita menjadi satu perenungan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Menjadi kaya dan cinta uang adalah dua hal yang berbeda. Cinta uang menjadikan hidup kita hanya berfokus pada uang, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang lain, termasuk hal-hal spiritual. Ketika hidup kita fokusnya hanya uang, dan uang, maka hal-hal yang lain selain uang kita akan kesampingkan. Hidup kita sepenuhnya hanya fokus pada uang, itulah tanda kita sudah cinta akan uang. Mari kita cek, sebagai murid Tuhan, apakah kita terperangkap pada perangkap mamon ini? Apakah ada cinta akan uang, rasa cinta akan uang dalam hati kita? Jika ada, yuk mari kikis, buang, minta Tuhan bantu buang. Kenapa? Selama kita masih cinta akan uang, kita nggak akan bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Ketika kita terperangkap akan perangkap mamon, perangkap rasa cinta akan uang, maka kejatuhan Yudas itu sudah dekat dengan kejatuhan kita. Kita akan jatuh seperti Yudas. Kita tidak segan-segan menjual iman kita demi yang namanya uang. Periksa hati kita. Apakah kita terperangkap? Saya berdoa, setiap lovers of God, terbebas dari perangkap mamon. Amin. Lalu bagaimana cara agar kita tidak cinta uang? Kita akan menang terhadap jebakan mamon jika kita memiliki rasa cukup dalam hidup kita. Selama kita memiliki rasa cukup, kita akan terbebas, kita akan menang dari jebakan mamon. Hidup kita tidak difokuskan pada hal-hal uang saja. Hidup kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang spiritual, untuk hal-hal yang menjadi murid Tuhan yang sejati. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Menjadi murid Tuhan itu tidak pernah lepas dari namanya ibadah. Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana hidup kita itu menjadi hidup yang berguna, hidup yang berkenan kepada Tuhan, kalau kita tidak punya rasa cukup dalam hidup kita. Selama kita tidak punya rasa cukup, hidup kita akan seperti kita dalam keadaan haus meminum air garam. Kita akan terasa kurang, haus. Jadi yuk mari miliki rasa cukup. Karena dengan kita memiliki rasa cukup, kita dapat terbebas dari perangkap mamon. Kita terbebas dari perangkap rasa cinta akan uang. Amin, lovers of God. Biarlah latar belakang kejatuhan Yudas ini menjadi pelajaran buat kita. Boleh menginspirasi kita. Kita mendapatkan pelajaran dari sini. Supaya kita menjadi benar-benar murid Tuhan yang sejati. Dan kita dibebaskan dari kejatuhan seperti Yudas. Kejatuhan Yudas dijauhkan dari kita sebagai murid-murid Tuhan. Amin. Terakhir saya akan tutup dengan pergi berlibur adalah wajar, menginapnya di Hotel Marriott. Beri telinga untuk belajar agar tidak seperti Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan ini manaku.